Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Pangestu dengan NIM 191100021 dari program studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas materi mengenai syarat-syarat media pembelajaran PAI, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, dan kriteria pemilihan media pembelajaran pada mata kuliah Media dan Sumber Belajar PAI oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman Nur, SAG, MAG. Syarat-syarat media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti penyalur atau perantara. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Untuk menghasilkan media pembelajaran yang baik, maka diperlukan syarat pemilihan media. Setusari mengidentifikasikan syarat-syarat media. Yang pertama, identifikasi ciri-ciri media yang diperhatikan sesuai dengan kondisi unjuk kerja performance atau tingkat setiap tujuan pembelajaran. Yang kedua, identifikasi karakteristik siswa pembelajar yang memerlukan media pembelajaran khusus. Yang ketiga, identifikasi karakteristik lingkungan pembelajar berkenaan dengan media yang akan digunakan. Yang keempat, identifikasi pertimbangan praktis yang memungkinkan media mana yang mudah dilaksanakan. Dan yang kelima, identifikasi faktor ekonomi dan organisasi yang menentukan kemudahan penggunaan media pembelajaran. Sedangkan syarat-syarat pemilihan media menurut Saud adalah tepat guna, berdaya guna, dan bervariasi. Adapun syarat-syarat media pembelajaran yang menjadi media pembelajaran PAI adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan bahan pembelajaran, sesuai dengan metode yang digunakan guru, tersedianya alat atau media yang digunakan, situasi dan kondisi siswa, serta situasi dan kondisi lingkungan pembelajaran. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Salah satu gambaran yang paling banyak menjadi acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman dalil. Dalam pertimbangan pemilihan media pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain: yang pertama, guru hendaknya sudah merasa akrab dengan media tersebut. Yang kedua, media yang digunakannya dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Artinya apa? Dengan menggunakan media tertentu, guru dan siswa harus mampu mencapai target atau lebih dari target yang diinginkan. Yang ketiga, media yang dipilihnya mampu menarik minat dan perhatian siswa. Anderson menyarankan bahwa langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran adalah: yang pertama, menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan pembelajaran atau informasi. Yang kedua, menentukan implikasi pesan. Yang ketiga, menentukan karakteristik pelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Dan yang kelima adalah analisis karakteristik masing-masing media. Dilihat dari bentuknya, model pemilihan media dapat dikelompokkan menjadi 3 model. Yang pertama adalah flowchart. Flowchart adalah model pemilihan yang menggunakan sistem eliminasi atau pengguguran dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua adalah matriks. Matriks adalah model pemilihan
yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga, checklist. Checklist adalah model pemilihan yang juga proses pemilihan yang juga proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya dipertimbangkan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran sangat berperan penting untuk proses belajar mengajar. Peran media pembelajaran terutama adalah untuk membantu menyampaikan materi kepada siswa. Arsyad menjelaskan bahwasanya kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan sumber dari sistem instruksional secara menyeluruh. Beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah: yang pertama, sesuai dengan tujuan; yang kedua, tepat mendukung media pembelajaran sesuai dengan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi; yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan; yang keempat, mampu dan terampil menggunakan media; dan yang kelima, pengelompokan sasaran; dan yang keenam yaitu mutu teknis. Menurut Profesor Dr. Haji Asnawir mengatakan bahwa dalam kriteria pemilihan media pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, ketersediaan sumber setempat. Artinya apa? Apabila media yang bersangkutan tidak terdapat pada sumber-sumber yang ada, maka harus dibeli atau dibuat sendiri. Yang kedua, untuk membeli atau diproduksi sendiri telah tersedia dana, tenaga, dan fasilitas. Yang ketiga, faktor yang menyangkut keluasan, kepraktisan, dan ketahanan media yang digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi biaya yang digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, itulah tadi pembahasan materi yang sempat saya sampaikan pada video kali ini mengenai materi syarat-syarat pemilihan media pembelajaran PAI, dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran, dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.